warga intelektual sekalian. Guys, kenapa Iran sampai sekarang gagal mengalahkan Amerika? Padahal mereka punya ribuan rudal. Kenapa? Jumlah tentara Amerika di Timur Tengah hanya 50.000 orang. Sementara tentara Iran digabung dengan IRGC ada sekitar 1 juta orang. 1 juta orang versus 50.000 orang. Tapi yang 1 juta orang tidak bisa mengalahkan yang 50.000 orang. Kan ini pertanyaan besar ya. Kenapa gitu? Kemudian biasanya pendatang itu lebih mudah ditaklukkan daripada tuan rumah. Jadi kalau kita perhatikan secara geografis, Amerika pendatang di Selat Hormuz. Amerika pendatang dari negara lain. Tapi tuan rumah, yaitu Iran, tidak bisa mengusir pendatang. Tidak bisa mengalahkan pendatang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun, ya, saya akan bahas sampai ke akar-akarnya. Mungkin pendukung Iran akan butuh Panadol, ya, butuh Bodrek, supaya tidak kejang-kejang kelonjotan berjamaah mendengarkan video ini sampai habis. Kalau iman Anda kuat, Anda bisa mendengarkan video ini sampai habis. Saya akan kuliti, saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, selama ini kan pendukung Iran mengatakan, oh sebenarnya kan Iran itu harusnya sudah selesai ya, 2 minggu yang lalu sudah selesai. Artinya hanya 2 minggu aja udah selesai gitu. Sampai sekarang kan Iran masih belum selesai. Sebenarnya ini pernyataan yang salah gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Harusnya dibalik dong ya. Kenapa ketika Amerika membarbar Iran di hari pertama, Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal? Harusnya kan ini yang dipertanyakan. Ya, karena Amerika itu kan pendatang. Di mana-mana pendatang itu selalu yang kalah. Ya, sangat jarang ya pendatang itu menang ya. Ya, biasanya yang pendatang lah yang babak belur ya. Ya kan? Seperti Jerman versus Rusia pada saat Perang Dunia Kedua. Pendatang itu Jerman. Yang babak belur siapa? Jerman kan. Jadi dalam perang yang menyerang duluan itu biasanya yang babak belur. Tapi kan yang babak belur kan Iran. Buktinya apa? Buktinya Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal. Artinya gini, kalau Iran itu kuat, kenapa Ayatollah Ali Khamenei meninggal di hari pertama? Kenapa? Itu sudah menjelaskan segalanya. Iya kan? Nggak usah dijelasin, oh karena ini, karena itu. Itu tuh udah nggak berlaku lagi gitu. Artinya, kenapa Ayatollah Ali Khamenei meninggal itu karena apa? Karena intelijen mereka lemah. Itu sudah menjelaskan segalanya. Gak usah dijelaskan, oh karena ini, karena itu, segala macam. Ya intelijennya lemah. Kalau intelijen Iran itu lemah, berarti ya bayangkan ya, intelijen itu kan semacam anjing penggonggong ya. Jadi dalam dunia militer atau dalam geopolitik itu, ya intelijen itu di garda terdepan. Ibarat rumah nih ya, yang menjaga rumah itu adalah anjing, mengendus gitu ya. Intelijen itu sama seperti anjing penggonggong, mengendus gitu. Apakah ada musuh yang datang? Bayangkan ya, di suatu rumah ada datang penyusup, membunuh tuan rumah, tapi anjingnya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya anjingnya sudah tidak ada lagi. Ya bisa aja anjingnya disogok gitu ya kan. Jadi itu sudah menjelaskan segalanya gitu. Cuman pendukung Iran itu kan ngeyel gitu ya, bebal gitu karena seiman. Nah, ini nih ada hubungannya dengan agama. Kalau ada yang mengatakan, kok lu bahas-bahas agama geopolitik, yang bawa agama itu bukan gue, tapi pendukung Iran. Pendukung Iran itu membela Iran karena seagama. Buktinya apa? Buktinya pengawal di Konoha itu mendukung mati-matian Iran karena seiman. Ya, ketika Ayatollah Ali Khamenei meninggal, banyak tuh yang nangis gitu ya, menangisi Ayatollah Ali Khamenei. Ya, bahkan ya Roy Panci juga menangisi Ayatollah Ali Khamenei. Ada banyak gitu. Jadi itu artinya bahwa ini nggak lepas dari yang namanya agama. Bukan gue yang bawa agama, tapi pendukung Iran. Gue hanya menjawab, gue hanya mengkritik gitu. Ya, jadi suka nggak suka, perang ini ada hubungan dengan agama. Kalau ada orang mengatakan bahwa ini nggak ada hubungan dengan agama, itu cuman bullshit ya. Ada hubungannya.
Ya, buktinya apa? Buktinya Iran membombardir Israel itu menggunakan ayat-ayat kitab suci. Siapa yang memulai duluan? Ayatullah Ali Khamenei. Ya, dia ngambil dalil-dalil dari kitab suci. Ada datanya tuh. Saya tidak ngarang dari Detik News. Ketik nanti. Ayat-ayat yang digunakan oleh Ayatullah Ali Khamenei memborbardir Iran. Ayat-ayat Quran gitu. Ada itu. Jadi yang bawa agama itu bukan saya, tapi Iran dan pendukung Iran gitu. Ya saya cuma mengcounter aja gitu. Ya. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi kenapa Iran itu gagal total gitu? Apa alasannya? Padahal mereka kan punya ribuan rudal gitu. Apa alasannya? Karena Amerika itu punya teknologi yang bisa mendeteksi atau mengintercept rudal tersebut. Ya, teknologi Israel juga seperti itu. Mereka punya David Sling dan lain sebagainya. Ada macam-macamnya. Iron Dome dan lain sebagainya. Ada macam. Ya, kemudian menggunakan laser dan lain sebagainya. Bahkan kapal Indo-Amerika itu lalu lalang di pekarangan Iran. Bayangkan di pekarangan Iran. Tapi nggak bisa dideteksi dan nggak bisa dibombardir. Sekarang ini sudah mulai diplesetin. Iran itu nggak fokus pada kapal Indo-Amerika. Ya. Padahal mereka karena nggak bisa aja. Kemarin di bombardir itu ada sekitar 100 rudal memborbardir kapal induk Amerika. Tapi ditangkis, guys. Nah, kenapa bisa ditangkis? Apa alasannya? Ya karena teknologi. Nah, kekurangan Iran itu apa? Teknologi. Kenapa Iran itu kalah dalam teknologi? Padahal mereka punya rudal. Ya rudal itu kalau asal nembak nggak presisi gimana? Bisa dihancurkan juga kan? Jadi intinya teknologi. Kenapa Iran itu kekurangan teknologi? Apa alasannya? Ini sebenarnya pembahasan yang sangat panjang dan sangat rumit ya. Saya akan menyederhanakan ya biar mudah dipahami ya. Gini, semenjak Iran itu berdiri, ya, semenjak Iran itu revolusi, semenjak Iran itu mengekarkan dirinya menjadi negara agama, republik agama, mereka itu nggak fokus pada teknologi. Fokusnya pada apa? Fokusnya pada akhirat, akhirat terus ya, sama seperti Konoha gitu ya. Fokus pada akhirat, akhirat. Kenapa mereka nggak fokus pada teknologi? Karena mereka punya prinsip ya, ngapain sih mikirin dunia? Ya, dunia mah nggak penting, yang penting akhirat. Yang penting sorga, sorga selamanya. Akhirat ya selamanya. Dunia nggak penting gitu. Jadi mereka berpikir seolah-olah dengan melakukan ritual ibadah, walaupun malas gitu ya, walaupun kelakuannya macam setan, walaupun mereka itu membenci negara lain, walaupun otaknya kotor, walaupun mereka itu melakukan dosa gitu ya, berbohong, mereka berpikir masuk surga. Yang penting beriman gitu ya kan. Jadi mereka punya prinsip ya sejahat apapun ya kalau beragama RT6 yang penting beriman masuk surga. Ada prinsip semacam seperti itu ya di Iran. Ya ini bukan di Konoha ya, enggak karena warga Konoha itu anti kritik ya. Jadi ini hanya di Iran guys. Jadi mereka punya prinsip seperti itu. Ya berbohong tetap masuk surga. Lalu mereka fokus pada surga dong, ya kan? Fokus pada akhirat. Tapi mereka tidak pernah bertanya gitu, berpikir apakah kita bisa masuk surga dengan cara berleha-leha, dengan bermalas-malasan, nggak fokus pada teknologi. Ya. Apakah kita bisa masuk surga? Itu yang ditanyakan oleh orang-orang di Amerika. Amerika itu sebenarnya bisa dikatakan 50-50 ya. Ya, 50% orang yang beragama, 50% lagi tidak peduli dengan agama. Tapi yang beragama ini berpikir, ya, kalau kita mau masuk surga, ya kita harus bekerja di dunia gitu. Karena ya iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Itu kuncinya. Iman tanpa perbuatan itu omong kosong. Sementara orang Iran pemikirannya nggak seperti itu. Ya, iman dengan melakukan ritual ibadah itu luar biasa. Itu orang yang paling kaya di dunia. Ya, kalau beribadah subuh-subuh, oh kamu dapat harta kekayaan. Jadi ini semacam doktrin gitu ya. Ini semacam bisa dikatakan itu semacam bius gitu ya. Kita dibius gitu ya. Dihipnotis ya dengan kalimat. Ya kalau mau dapat kekayaan ya surga, ya kamu ibadah pagi-pagi. Emang ada korelasinya gitu? Nggak ada hubungannya kan? Jadi orang-orang Amerika berpikir nggak ada hubungannya kalau melakukan ritual ibadah pagi-pagi, subuh-subuh. Ya, bukan berarti saya larang ya. Ini perbedaan pola pikir yang sangat signifikan ya antara Amerika dan Iran ya.
Orang Amerika berpikir iman tanpa perbuatan itu nggak bisa gitu. Mereka berpikir gini, lebih baik kita menciptakan B2 spirit ya, untuk pertahanan negara kita, ya, supaya kita kuat. Ya, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kalau mereka menciptakan ya, pesawat B2 spirit yang tidak bisa dideteksi oleh teknologi Iran. Kalau Iran nggak kepikiran seperti itu menciptakan B2 spirit, enggak. Mereka menciptakan anak gitu ya. Kemudian ya menginvasi dunia gitu ya. Kemudian mereka fokus pada akhirat-akhirat. Dan semua ini dipengaruhi oleh agama. Ya, dipengaruhi oleh penafsiran agama. Amerika juga dipengaruhi agama kok. Ya. Jadi it's all about penafsiran. Ya, kita bisa merubah penafsiran ya, walaupun kita tidak bisa merubah agama. Penafsiran bisa dirubah, dibengkokkan gitu. Amerika merubah penafsirannya gitu. Orang-orang Kristen juga ada kok ya. Ya kalau boleh jujur ya, mohon maaf ya. Neneknya teman saya itu ada pernah yang mengatakan seperti ini. Ah, dunia mah sementara, ngapain kita berbuat baik, ngapain kita menciptakan teknologi, menciptakan B2 spirit, ya toh juga kita mati, meninggal ujung-ujungnya, ngapain? Ya lebih baik kita fokus pada akhirat biar kita masuk surga. Ada kok orang Kristen seperti itu, jangan salah. Mereka menafsirkan perjanjian lama. Jadi orang Kristen itu beruntung ada perjanjian baru, ya, sehingga penafsirannya berubah gitu. Nah itu yang jadi permasalahan. Apakah orang-orang Iran itu butuh perjanjian baru? Nah itu yang jadi permasalahan. Sepertinya mereka butuh perjanjian baru ya. Saya tidak memaksakan ya, sepertinya seperti itu. Jadi itu yang jadi permasalahan guys. Ya, agama mempengaruhi, ya, sehingga teknologi Iran itu mandek, nggak berkembang. Sementara teknologi Amerika berkembang. Dan inilah yang menentukan kemenangan. Ya ini sangat menentukan kemenangan. Kenapa Ayatollah Ali Khamenei bisa meninggoy gitu? Karena faktor teknologi. Apakah butuh teknologi? Butuh banget. Ya, apakah hanya dipengaruhi oleh intelijen? Enggak juga. Intelijen enggak cukup kalau teknologi enggak bagus. Teknologi juga sama mempengaruhi ya. Banyak faktor ya, tapi ya, yang paling utama itu teknologi. Dari dulu teknologi lah yang paling mempengaruhi. Kenapa Homo sapien lebih unggul daripada Neanderthal? Kenapa kita tidak punah zaman dulu? Dari sudut pandang ini ya, dari sudut pandang sains ya. Saya tidak bahas dari sudut pandang agama ya. Ya karena Homo sapien itu teknologi lebih maju. Ya, mereka punya kapak lebih tajam gitu ya, lebih ringan gitu ya. Mereka punya jaringan, itu namanya teknologi jaringan namanya. Ya, Amerika juga seperti itu ya, punya jaringan ya. Kemudian itulah yang mempengaruhi kenapa Amerika itu lebih unggul, teknologi gitu ya. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi itu ekonomi ya, faktor ekonomi mempengaruhi. Artinya gini, nggak ada satupun tentara yang mau berperang kalau dia tidak digaji, nggak ada satupunnya. Ya, jadi nggak ada tentara yang mau perang kalau kelaparan, nggak ada. Ekonomi itu lebih penting daripada uh, kekuatan militer. Kekuatan militer itu ditopang oleh ekonomi kan. Anggaran pertahanan Amerika itu gila-gilaan, sehingga mereka kuat secara ekonomi. Ya. Ada banyak faktor lain ya, banyak banget faktor. Tapi Iran bagaimana dengan Iran? Iran itu anggaran militer mereka itu dikorupsi. Lah, kok lu ngomong seperti itu? Ya buktinya apa? Buktinya ya Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Ya, itu menurut data guys. Data dari mana? Dari indeks corruption. Ya, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang ngomong, oh datanya itu dari Barat, oh datanya dari Amerika. Ya, itu datanya nggak benar. Ya kalau kita benci Barat, teknologi Barat, kenapa kita nggak uninstall Google? Google itu buatan Barat, buatan Amerika, ya kan? Ya kalau mau benci semuanya gitu, ya kan? Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya, nanti akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.